Riap mahita jongjong ibagas goran ni na bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunina pasing sito palangit pakon tanahon. Amen. Songon dakdanak da baru tubuh horahan ma nasiam banitadah partunduyon napitah ase lambing magodang nasiam halani ai anjaha malua anggona tongon ma doma idai nasiam dear layak ni Tuhan in. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih apa pupujian ma isombah kon hanami hubamu. Halani tongtong do ibereham benami hatamu nagabe haguluhan benami. Maidok ma uhurmu tundimu na pasing inma mampargugohi hanami laho manjalo pakon manghaguluh kon hatamu. Songon dakdanak da baru tubuh na horahan banitada sonai mahanami horahan banitada ni tondu inapita ase idai hanami diarni layakmu jana sitong haporsayon nami hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul ma kuria manduding mahita. Puji hita Tuhan, menuding mahita humbani haleluya nomor 150 sada ayat sada 2 tolu pakon ayat sia. Mahita jongjong martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridup ni uhur hubani jolma pardosa
Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon pala mate tersilang laho manghokop hanami anjaha mulak manggoluh naik hunaguri atas laho mangapiti hanami tapi gatilang iyahapkon hanami begel ni panghokop muin benami janah gati seng hargahon hanami in bani guluh nami haganupan in ma pangkorhon ni gijang niuhur hampung jana hurang ni pangarusion nami onpe narohma hanami hubamu mansopot kon dosa nami say palumbang hamma uhurmu sasap hamma dosa nami pargugoy hamma hanami laho manangihon hatamu asilam bin idida ya hapkon jana iarusi hanami nadop ihopkop ham dohanami ajari hamma hanami asa iboto hanami martarima kasih marhitehon niuhur hata apa pambahinan nami jalo hamma tonggo ele nami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami amen. Tangar hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Idop ni uhur ni Jehovah do nasora marpunsa seng marnarotap holong ni ateni mulak ratah do ay siap sugot bagal do habonaronmu hasangapon ma bani nebata ibabaw Amen. Undul ma kuria manduding mahita. Puji hita Tuhan, mandoding mahita humbani haleluya nomor 242 ayat sada 2 pakon ayat tolu. Riap mah hita jongjong saksihon hita mah hapor sayan tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya badi sabtanahon Au porsaya bani bata-bapa pahargugan saribang nama palangit pakontanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni bata nasadain ido Tuhanta nati tubukon ni si Maria sangganape haliapan marhite untuk inakasih nama narang parangit bani panorang ni Pontius Pilatus iparsilakon mate anjahitanom turun hula gori toru mulak mangulu humbani mate bani ari patuluhon naik surga anja udun siam ni bapa pargogo nastalin bangin
Hujama ya mula mangirat kumangumi halang namagolu pakon namate. Au persaya bani todi nakasih bani kuya pasala nakasingin parsaran segala nakasingin bani hasapun di dosa bani Pohon dia pula pakon bani haguhan nama sadukani dukahni. Amin. Amin. Hundul makuria mandoding mahita. Pai mai tangar hita ambilan mandoding mahita humbani Haleluya nomor 195 ayat sada das humbani ayat 2. Martonggo Mahita. Bapa nei surga, terima kasih sombah nami halani holong pakon idop ni hurmudo na tetap manramoti hagoluhan nami. Ibagas malas ni uhur ipuji ipasangap hanami doham marhite doding puji-pujian nami. Soneho mabani sihol ni uhur nami laho manjalo hatamuin. Persahapkon hamma hanami Tuhan ibagas hatamuin. Ase marbuah mahatamuin ibagas haganup goluh nami siganupari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami ijalohan nami mahatamuin. Amen. Bapak inang hita haganupan hatani Tuhan tabata bani sadari on Minggu 10 sada April ay mahumbani kitab lahoan ni apostel atau kitab kisah para rasul pasal napa opat kon bindu opat ayat 32 dasubani ayat 37. Lahoan ni apostel kisah para rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Ase diar hita haganub anjolom bibelta Alkitab agir asiriap hita membaca ibasaon hanami nasiam boy mangihutkan Bapak Ibu anak-anak muda boleh mengikutinya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Persaoran ni kuria na parlobe ai. Ia halak na porsaya na satu puan ai sauhur do anjaha sadatondi. Sengdong humbani sidea na makatahon ia sandiri si mada nadong bani. Tapi perbagianan rupdo ai ihira. Anjaha marhagogohon bagal do apostel ai manaksihon parpuhoon ni Tuhan Yesus. Anjaha igoki idop ni uhur bagal do sidea haganum.
ai sengdong atap ise sidea na hurangan, ai haganup si parjuma atap si parrumah, ijual doai anjaha ibuan ma bolini na ijual ni sidea ai. Ti itibalhon ma ai hulobe ni apostel ai, dop ai ibagihon hubani na hurangan. Umpamani si Joseph na ginoran ni apostel ai si Barnabas, artini anak ni pangapohon, sadahalak lepi hun pulau Kiprus, ijual do zumani anjaha iboan ma bolini ai lanjar itibalhon ma ilobe ni apostel ai. Amen. Si barjai ma dasni. Horas bata ganupan. Shalom. Ya, Bapak inang hita haganupan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus menjadi sebuah semangat yang baru bagi para murid-murid. Saat Yesus sudah bangkit, maka mereka mulai melakukan segala aktivitas mereka. Ya. Mereka mulai melakukan semua percakapan-percakapan mereka yang dibangun dalam sebuah dasar yang kuat, yaitu tentang Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah membawa kemenangan bagi semua orang. Sehingga para murid-murid tidak lagi ragu-ragu, mereka tidak lagi penuh dengan keraguan, tetapi mereka dengan kepastian menyampaikan kuasa kebangkitan itu menjadi kuasa keselamatan bagi semua orang. Sehingga oleh karena itu juga Bapak Ibu perlu juga kita merenungkan hari ini bagaimana kebangkitan Yesus Paskah yang sudah 1 minggu yang lalu kita rayakan sebagai sebuah kemenangan. Apakah itu berhenti di tanggal 4 April saja? Atau kebangkitan Yesus Paskah itu masih terus berlanjut di tanggal 5, 6, 7, bukan hanya dalam perayaan, bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam semangat energi yang kita lakukan dari hari ke hari, baik sebagai pekerja, baik sebagai pengusaha, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai murid. Kebangkitan Yesus kuasa itu menjadi sesuatu yang masuk di dalam diri kita. Sehingga apapun pergumulan yang kita hadapi, kuasa itu membantu kita untuk yakin bisa menyelesaikannya. Karena Yesus juga sudah mengalahkan maut, mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, menjadi sebuah bukti kemenangan. Dia bangkit. Para murid-murid berhasil juga melompat jauh, tidak lagi mengurung dirinya, tidak lagi berada dalam duka yang mendalam, tetapi mereka pergi, mereka melakukan sesuatu, mereka mencoba untuk berbuah tentang perkataan-perkataan yang benar, bukan hanya benar, perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa. Kenapa saya katakan benar dan berkuasa? Karena mereka berbicara sesuatu yang benar, Yesus bangkit. Dan perkataan yang benar itu berkuasa bagi mereka yang menyampaikan dan mereka yang mendengarkan. Buktinya apa? Saat Petrus berkata kepada banyak orang tentang Yesus sudah bangkit, maka orang-orang yang mendengarkan itu memberikan dirinya untuk dibaptis. Itu salah satu bukti. Yang kedua, orang yang mendengarkan tentang kebangkitan Yesus, orang yang mendengarkan tentang kuasa Yesus, orang yang mendengarkan tentang Yesus, bukan hanya mengaminkan secara perkataan, tetapi membangun sebuah komunitas di mana komunitas itu juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa saya katakan perkataan yang berkuasa? Karena orang melakukan itu bukan karena melihat Petrusnya, bukan. Orang melakukan itu bukan karena melihat murid-murid Yesus, bukan. Orang melakukan itu karena perkataan yang mereka sampaikan. Itu adalah perkataan yang berkuasa. Ada kuasa Tuhan yang membuat setiap firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan berbuah bagi setiap orang. Oleh karena itu dalam Kisah Para Rasul Lahoani Apostel pasal 4 pataridahkon orang yang mendengarkan firman Tuhan akhirnya membangun sebuah komunitas di mana komunitas ini, persekutuan ini, kelompok ini dibangun dalam dasar yang kuat, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan.
mereka tidak menganggap satu dengan yang lain adalah sesuatu yang terpisah, tetapi satu dan yang lain itu adalah sesuatu yang saling mengikat di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau ada yang sakit semua merasakan suatu persoalan yang sedang dialami oleh orang lain. Tidak ada merasa engkau adalah engkau, aku adalah aku, tidak. Sehingga hubungan itu dibangun dalam sebuah keterikatan yang sangat kuat antara satu dengan yang lain. Sehingga sekali lagi apa yang dikatakan oleh murid-murid bukan hanya perkataan yang benar, tetapi perkataan yang berkuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, hari ini juga kita diajak untuk melihat bagaimana kehidupan persekutuan kita, bagaimana ikatan emosional yang kita bangun antara satu dengan yang lain. Apakah dalam jemaat Tuhan, jemaat GKPS Klender yang sudah sedemikian hebatnya diberkati oleh Tuhan, maka kehidupan yang kita bangun dalam persekutuan ini juga dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Bagian yang sangat jelas disebutkan perkataan firman yang dilakukan dalam kitab Kisah Para Rasul dalam jemaat mula-mula adalah bagaimana kasih itu saling mengikat antara satu dengan yang lain. Bagaimana juga jemaat Tuhan, jemaat GKPS Klender tidak lagi hanya membangun persekutuan yang sedemikian indah gempa gempitanya di hadapan Tuhan, tetapi juga bagaimana kita membangun relasi antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Kalau ada sesuatu yang terjadi, itu adalah milik kita bersama. Kalau ada sebuah persoalan yang terjadi, itu adalah persoalan kita bersama. Kalau ada sebuah perjuangan yang sedang kita perjuangkan, itu adalah perjuangan kita bersama. Sehingga apa? Jemaat Tuhan, kami yakin dan percaya, maka kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Ay sengdong atap ise sidean na hurangan, ay haganup si parjuma atap si parrumah, ijual doai, anjaha ibuan ma bolini na junual ni sidea ay. Atau dalam bahasa Indonesia, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ada rasa keinginan yang muncul secara personal dari setiap orang untuk berbuat yang terbaik. Itu kuncinya. Bukan tentang seberapa besar, seberapa hebat, seberapa jagonya apa yang kita buat untuk persekutuan ini untuk Tuhan, tetapi seberapa tingginya keinginan kita melakukan yang terbaik. Karena yang terbaik bagi saya belum tentu menjadi yang terbaik bagi orang lain. Tapi rasa keinginan untuk melakukan yang terbaik itu menjadikan komunitas kita, persekutuan kita merasa aku tidak hidup secara sendiri saja, tetapi ada orang lain yang berpikir yang terbaik untuk Tuhan melalui hidupku. Bisa kita pahami ya? Karena berbuat baik kepada Tuhan adalah bagaimana juga kita berbuat baik kepada orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya. Sehingga jangan bermimpi melakukan sesuatu yang hebat bagi Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan sesuatu kepada orang lain. Yang kita lakukan kepada orang lain itulah yang hebat bagi Tuhan. Maka tidak akan ada lagi hal-hal yang mampu meruntuhkan persekutuan kita di jemaat GKPS Klender ini. Yes, karena apa? Perkataan benar itu kita lakukan, perkataan Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, dan kuasa itu merubahkan gaya hidup kita pribadi lepas pribadi, dan gaya hidup kita yang penuh dengan kasih dan saling mengikat di dalam kasih itu membuat gereja ini menjadi gereja yang kuat. Amin. Ya, walaupun hari ini kita tidak bersama di gereja, ada yang beribadah di rumahnya di Pondok Kopi, ada yang beribadah rumahnya di Bekasi, ada yang beribadah rumahnya di Pondok Kelapa, ada yang beribadah rumahnya di Buaran, atau di mana saja. Dunia sedang berpikir mampu merontohkan gereja, gagal. Dunia sedang berpikir bagaimana menghancurkan gereja, gagal.
Dunia sedang berpikir bagaimana membuat gereja tidak ada, kecewa mereka, sakit hati mereka, lantar kahuan ini. Tak bisa rupanya kita apa-apakan. Mereka memang terpisah secara fisik, mereka memang terpisah secara badani, tetapi semangat beribadah itu the number one, nomor satu dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Saya tahu di jemaat kita, jemaat GKPS Klender ini, karena masih rekaman, jam 6 pagi sebelum dia mulai aktivitasnya sudah beribadah. Saya tahu itu, gak usah saya sebutkan nanti jadi GR kan begitu ya. Ada yang menyebutkan saya jam 6 pagi pendeta harus mulai ibadah, karena kalau sudah lewat jam 7 domah sibuk, domah dogurannya ge, domah hesang ini, sudah kesana kemari. Tahu hesangnya, hepot, apa hepot ya, apa kesana kemari lah ya. Gak bisa lagi tenang, gak bisa lagi duduk santai beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan kok udah lewat jam 7. Sehingga jam 6 pagi karena sudah bisa diputar, sudah bisa diikuti, maka dia beribadah jam 6 pagi. Sehingga gereja kita berhasil untuk membuat orang lain, jemaat Tuhan tetap dekat dengan Tuhan. Sekali lagi perkataan yang benar itu diterima dan perkataan itu berkuasa mengikat sebuah hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, sehingga gereja itu menjadi gereja yang utuh. Saat dunia berpikir untuk menghancurkan gereja, akhirnya jawabannya kecewa. Atau kalau misalnya game-game anak-anak muda sekarang itu, anak-anak remaja, gamenya gagal total, failed, nggak berhasil. Karena apa? Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah kebenaran, firman Tuhan itu adalah berkuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka biarkanlah kuasa Tuhan itu terus menggelora dalam hidup kita, menggubahkan sikap style kehidupan kita. Yang tadinya kita merasa hidup seorang demi seorang, hari ini kita hidup bersama. Yang tadinya kita mengalami ketakutan dan keraguan, hari ini hidup dalam optimisme. Yang tadinya kita hidup dalam merasa memikirkan diri sendiri dan tidak bisa memikirkan orang lain, hari ini kita harus berpikir untuk orang lain. Karena apa? Saatnya kita tidak pernah berpikir tentang Tuhan, hari ini kita berpikir untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Caranya cuma satu, bagaimana kita berbuat kepada orang lain. Omong kosong kalau kita katakan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kita tidak mampu mengasihi orang lain. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, naparpudi sahali siol sobuton nami. Saya baca ayat 36 sampai ayat ke-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, dengan perkataan bagaimana juga akhirnya perkataan yang berkuasa itu menggerakkan hati setiap orang, yang bukan lagi hanya diperkatakan dari yang satu kepada yang lain, yang tidak lagi dipercakapkan saja dalam nuansa-nuansa seremonial, tetapi menjadi sebuah sikap hidup, cara hidup yang terlihat. Maka firman Tuhan bukanlah hanya sebuah percakapan-percakapan yang indah, tapi sebuah perbuatan-perbuatan yang indah. Kenapa mereka bawa kepada rasul-rasul? Karena mereka ingin menganggap kalau rasul-rasul itu akan membawa persekutuan ini dalam persekutuan yang indah dalam kehendak Tuhan. Dan mereka yakin tentang apa yang mereka bawa itu juga bersumber dari Tuhan. Sehingga tidak ada sedikit pun keraguan-raguan bagi mereka. Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya tanpa ragu, lalu membawa uangnya tanpa ragu, dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, sekali lagi tanpa ragu. Semua itu dilakukan dengan attitude yang baik. Semua itu dilakukan dengan sikap yang baik. Karena apa? Karena yang mereka jumpakan bukanlah Tuhan yang mereka ragu-ragukan,
Yang mereka jumpakan adalah Tuhan yang benar dan berkuasa. Bagaimana dengan kita? Masih ragu? Masih ragu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ya. Jangan pernah sampai kita menyesal. Salinari. Jangan pernah sampai kita menyesal. Lang tarkahuwabe. Kita rindu untuk memberikan yang terbaik, tapi kita katakan, lang tarkahuwabe anggo hinan sanggah nahinan, kalau dulu ya sudah kulakukan ini, bisa kulakukan. Sekarang apa yang mau kulakukan lagi? Sudah nggak bisa. Lang tarkahuwabe katanya. Jangan kalau diajak orang, ayo melayani Tuhan, aku kan masih muda, yang tua-tua sajalah dulu. Sudah tua, ayo melayani Tuhan, aku kan sudah tua, yang muda-muda sajalah dulu. Kapanpun akhirnya tidak. Muda tidak, tua tidak. Ayo melayani Tuhan, oke, aku masih muda, siap untuk melayani Tuhan. Demikian. Ayo melayani Tuhan, ayo siap, walaupun aku sudah tua, tapi aku masih punya tenaga untuk melayani Tuhan. Siap. Semua kita lakukan harus tanpa ragu, karena kita sedang menghadap kepada Tuhan yang benar. Amin. Kita sedang menghadap kepada Tuhan yang punya kuasa. Amin. Tanpa ragu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, dengan cara lakukan yang terbaik untuk semua orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Lahoan ni Apostel bindu 4 ayat 32 dan subani ayat 37. Tuhan mengajak kami hari ini untuk mendirikan sebuah kebersamaan dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, jemaat GKPS Klender melihat kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk diperkatakan ataupun untuk dipercakapkan saja, tapi izinkan kami jemaat GKPS Klender untuk melihat dalam mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini menjadi percakapan yang benar, menjadi percakapan yang penuh dengan kuasa. Lebih lagi daripada itu, firman Tuhan menjadi penggubah dalam kehidupan kami. Maka sikap, perbuatan, cara pikir kami boleh semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Bagaimana kami tidak lagi berpikir tentang diri kami, tapi kami berpikir tentang orang lain. Bagaimana kami tidak lagi berpikir untuk diri kami, tapi kami berpikir bagaimana cara membuat sesuatu untuk Tuhan. Dan turunannya, saat kami rindu untuk membuat sesuatu kepada Tuhan, maka kami harus membuat sesuatu kepada orang lain. Perkataan Tuhan benar dan berkuasa. Kuasa itu mengikat kami untuk menjadi dasar dalam kehidupan kami, sehingga dasar itu adalah bagaimana kami dipersekutukan di dalam kasih Tuhan, jemaat GKPS Klender. Ubahkan hati kami Bapa dalam kuasa dan kehendak Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula tanpa ragu tampil memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka kami juga hari ini, seminggu yang lalu kuasa kebangkitan itu menjadi berita yang luar biasa bagi kami. Dia tidak berhenti pada tanggal 4 April, tapi dia terus boleh hadir. Kuasa kemenangan kebangkitan, Yesus bangkit, Yesus hidup, kami menang. Itu menjadi energi yang baru dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Sehingga kami hari ini juga tidak akan pernah ragu menghadap kepada Tuhan. Kami akan datang menghadap di hadapan Tuhan dan membawa yang terbaik dalam segala kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua jemaat Tuhan, jemaat GKPS Klender. Biarlah hari-hari kehidupan kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap obat yang mereka makan dan minum. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tindakan para dokter perawat, sehingga jemaat Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, anak kekasih hati Tuhan yang sedang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi. Kami berdoa buat Amanda Victoria Munte. Kami berdoa buat Ariando Juan Ersidauruk. Kami berdoa buat Hana Tirmaida Purba. Kami berdoa buat Claudia Anggita Sumbayak. Kami berdoa buat Stephen Esra JS Sumbayak. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka, sehingga apapun yang sedang mereka perjuangkan hari-hari ini dalam mencapai cita-cita mereka, Tuhan yang berkati.
dalam mengikuti ujian, dalam menunggu hasil. Biarlah kiranya semuanya tunduk di hadapan Tuhan. Apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya masa depan mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam rancangan-rancangan yang hebat, yang bersumber daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami semua jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan kerinduan hati masa depan. Biarlah hanya Tuhan yang menjangkau setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima ipatupu hita galanganta, tangar hita malobe hatani nebata, nagabe onjolan battala homanggalang. Aima natar surat bani, Pesalmen 110 ayat 10 das bani ayat 10. Bamuma galang kononku galangan puji-pujian, anjaha gorani Jehovah ma padidodilonku, bagah-bagahku bani Jehovah hugalarima. Sonari patupu hita ma galanganta. Irik patupu galangan mandoding hita humbani lagu di bawah kepak sayapmu.
riap mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami parder layak janana unjah huben nami. Terima kasih mahata honon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasu pasu ham horjanami das hubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur roh doha nami mangondoskon. Buah ni horjana do pinasu pasu muin. Gabe galangan hatari makasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sejalo hamma galangan nami on. Bahen hasangapon ni goranmu. Jana membahen lambin marhataridahan. Harazonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amen huondoskon bani Yesus. Bapa namin na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharazonmu, say saot maharosu ni urmu inagori to nga onsongon na inagoriatas. Beri hama ben nami sederon haguluhan nari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namardosa dopak hanami, ulang hanami bobay hamhu parlazoan, palua hama hanami, humbani pangago. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu janam maidop ma uhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Selamat hari Minggu mahubat tahaganupan. Bapa inang kita haganupan do mamarpusa kebaktianta bani siang niarion. Malas uhurta mardalan dotong pelayananta secara baik. Bapa inang isura uhurta do namin bani panorang na pondok adong kononta ma kebaktianta secara live streaming. Sisada tongko hita haganupan asebui surat-surat taai
mardalan songon nai bagas uhurta. Terima kasih mahubat tahaganupan. Bani siang niaranyon ibadah kanai ma terima kasih kubani pandita nami, pandita Rolandi Situmorang na membobahon khotbah batta sadarion. Sonai homahu bani bapa Samas Vincent Sidauruk Nagabe Paragenda, sonai homa bapa Samas Russell Sumbayak Sibobandoding, sonai homahu bani Kak Hana yang selalu setia menjadi pemusik, sonai homahu bani pemuda na gabe singer ibatta sadarion. Lang lupa hanai makatahon terima kasih kubani nasyam tim multimedia natong makosekon horjatta, sonai homa tim gugus tugas COVID-19 yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya agar kita selalu aman dalam menjalankan tugas-tugas kita. Halaniai Bapak Inang, ibadah kanami ma, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.